Pemirsa, harga obligasi pemerintah Indonesia tercatat mengalami tekanan secara mingguan sepanjang pekan lalu. Hal ini terlihat dari kenaikan imbal hasil usai ekonomi Tiongkok di kuartal pertama 2021 melonjak hingga 18,3%. Harga obligasi pemerintah Indonesia tercatat mengalami tekanan secara mingguan sepanjang pekan lalu. Hal ini terlihat dari kenaikan imbal hasil usai ekonomi Tiongkok kuartal 1 2021 diprediksi melonjak hingga 18,3%, sehingga memicu optimisme berantai yang dapat mempengaruhi perekonomian tanah air. Seperti dikutip berbagai sumber, mayoritas surat berharga negara membukukan pelemahan harga sepekan, di mana obligasi pemerintah tenor 1 tahun mencetak kenaikan yield tertinggi, sedangkan koreksi imbal hasil justru terjadi pada SBN untuk tenor 25 tahun dan 3 tahun. Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 10 tahun yang menjadi acuan di pasar tercatat mengalami kenaikan 5,3 basis poin secara mingguan menjadi 6,506% pada pekan lalu, di mana kenaikan yield terutama terjadi pada perdagangan sepekan yang mencapai 6,5 basis poin dalam sehari. Adapun yield obligasi pemerintah Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun juga ikut membukukan pelemahan menjadi 1,573% atau jauh lebih rendah dari posisi tertingginya pada tahun ini sebesar 1,776%. Situasi ini dipicu oleh kebijakan Bank Sentral Amerika yang dinilai membiarkan inflasi meninggi dalam beberapa waktu terakhir tanpa mengubah kebijakan akomodatif mereka. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik mengupas yield obligasi, dan saat ini kami sudah terhubung melalui line telepon dengan Bapak Ahmad Nasruddin yang merupakan ekonom PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ahmad, selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas, selamat pagi juga. Terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ahmad, bagaimana Anda melihat tren yield obligasi pemerintah sampai sejauh ini Pak? Kalau kita lihat beberapa minggu terakhir memang mengalami tekanan nih Mas. Sampai sekarang kan sudah sekitar 6,86, ya 6,8an. Kalau dilihat kenaikannya kan cukup drastis dibandingkan dengan akhir tahun yang lalu ya. Kalau kami melihatnya sih itu lebih ke sentimen sih Mas. Sentimen terutama di pricingnya sih. Karena kan kalau kita lihat yield US Treasury di Amerika Serikat kan juga naik tuh, meningkat cukup drastis ya untuk yang tenor 10 tahun kan. Karena kan mereka mengantisipasi kenaikan inflasinya kan juga melonjak. Jadi pricingnya juga naik, ya otomatis itu di negara-negara berkembang juga mengikuti kenaikan sih Mas. Seperti itu sih Mas. Baik, dipengaruhi sentimen, salah satunya naiknya yield Treasury Amerika Serikat tenor 10 tahun. Bagaimana dengan sentimen dari kondisi ekonomi Tiongkok yang ini mencetak rekor, Pak Ahmad, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 18,3% di kuartal pertama di 2021. Betul Mas, kalau kita lihat dari trennya memang untuk favorit investasinya salah satunya untuk emerging market ya Cina sih sekarang Mas, terutama di equity-nya kan, karena kan kalau ekonominya tumbuh tinggi kan ekspektasi laba perusahaan Cina kan naiknya kan naik tajam seperti itu kan, jadi prospektif sekali untuk di sisi ekuitasnya Mas seperti itu. Tapi kalau dari sisi untuk pasar fixed income Indonesia sih Mas, kalau saya lihat sih masih cukup atraktif sih seperti itu sih Mas. Itu lebih ke ke bobot alokasi investasinya sih Mas kalau sentimen dari Cina kayak gitu. Tapi cukup signifikan tidak Pak dampaknya? Ya, kalau kita lihat belum terlalu sih Mas. Kalau lihat masih lebih ke sentimennya lebih tajam ke Amerika Serikat sih kalau saya lihat. Baik. Kalau dari sentimen Amerika Serikat, seberapa besar pengaruhnya Pak? Terkait juga dengan posisi dari yield obligasi pemerintah. Kalau kita lihat kan memang kalau pasar Amerika Serikat kan masih menjadi benchmark ya, terutama di pasar obligasi seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka yieldnya naik ya otomatis di kita juga akan mengikuti seperti itu. Jadi pricingnya, spreadnya nggak terlalu lebar seperti itu. Kalau kita lihat kan memang dari
di Amerika Serikat sendiri kan kenaikan inflasinya kan cukup tajam ya, biasanya masih sekitar 1,7. Nah kemarin di bulan Maret itu kan sekitar 2,6 ya, 2,6%, artinya kan melonjak cukup tajam, sedangkan yieldnya masih di sekitar 1,6-an seperti itu. Jadi kalau kita lihat nilai real yieldnya itu kan minus sekitar minus 1%. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan mereka investasi di obligasi, ya mereka daya beli uang mereka juga turun karena kan inflasinya naiknya lebih cepat. Jadi ekspektasi itu mendorong para investor ini berekspektasi bahwa ya sebentar lagi kebijakan moneter itu akan mulai tidak longgar lagi seperti itu. Baik, tapi secara fundamental bagaimana obligasi pemerintah untuk posisi saat ini, Pak Ahmad? Apakah masih direkomendasikan? Kalau saya sih masih favorit ya Mas ya, terutama pertama dari segi, kalau investor asing kan salah satunya kan dari segi nilai tukar ya. Kalau nilai tukarnya kan kalau dari sisi yield kita nggak masalah lah, karena kan yield di kita kan masih tertinggi di antara negara-negara ya, negara-negara Asia seperti itu. Jadi yang lain kan cuma India seperti itu. Yang jadi kekhawatiran investor asing kan biasanya kan nilai tukar, risiko nilai tukar. Kalau kita lihat dari neraca perdagangan kita juga masih 3 bulan berturut-turut kan kita masih positif, artinya dari segi nilai tukar masih mendukung, fundamental kita masih bagus untuk investor asing ya. Tapi kalau untuk gitu juga untuk investor domestik, karena kan di kita perkembangan pemulihan ekonomi kan juga masih lambat ya di kuartal 1 ini. Jadi kalau saya lihat sih investor domestik juga masih memfavoritkan obligasi pemerintah dibandingkan saham ataupun obligasi korporasi, karena risiko ketidakpastiannya masih tinggi kayak gitu. Baik, kuartal pertama di 2021 sudah kita lewati, Pak Ahmad. Ini bagaimana perkembangannya? Apakah memang trennya sudah mulai membaik atau masih dalam posisi yang sama, Pak? Kalau kita lihat dari sisi investor domestiknya masih ini sih Mas, masih memfavoritkan obligasi pemerintah sih, karena kan kalau kita lihat di saham juga masih masih volatile ya, artinya belum bisa naik lebih tinggi sekitarnya di atas 6.100 lah. Artinya kan kalau kayak gitu kan artinya ketidakpastiannya kan masih tinggi juga, karena kan dari progres distribusi vaksinnya juga ada beberapa sentimen negatif seperti AstraZeneca dan kemudian kedatangan jumlah vaksinnya yang kurang memadai seperti itu. Terus kemudian ada momentum lebaran seperti ini. Jadi kan kalau kita lihat itu kan mengganggu ketidakpastian pemulihan ekonomi di awal-awal tahun ini ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya pasar saham dan pasar obligasi korporasi itu masih ketidakpastiannya masih cukup tinggi sih. Nah, termasuk di awal-awal kuartal kedua tahun ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat masih obligasi pemerintah masih favorit, walaupun memang ada kecenderungan kenaikan. Baik, dari sisi profil risiko juga memberi dukungan tidak Pak untuk obligasi pemerintah? Iya, kalau dari segi profil risiko ya masih cukup bagus ya. Apalagi kemarin kan di bulan kemarin kan Fed juga menegaskan bahwa peringkat sovereign kita kan masih positif ya, masih sama dan outlook-nya juga stabil. Artinya memang dari segi risiko dan fundamental perekonomian kita juga masih cukup mendukung kayak gitu. Jadi kalau kita lihat kenaikan yield-nya ini lebih ke sentimen sih, ke sentimen dari eksternal sih seperti itu. Baik, Pak Ahmad, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. Margaret Rivi akan segera kembali sesaat lagi.